Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sekarang materinya nyampe mana? Ada yang ingat? Enggak, Bu. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Haikal Sumadani ada? Ada, Bu. Daniel ada? Ada, Bu. Asfia? Ada, Bu. Haris Subairi? Ada, Bu. Asrori? Ada, Bu. Masuk semua ya. Ya, Bu. Baik, sekarang pembelajaran hari ini adalah Bank Sentral. Siapa yang tahu tentang Bank Sentral? Tidak, Bu. Bank Sentral adalah sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran Bank Sentral ini ya. Ya, Bu. Pembelajaran Bank Sentral ini tujuannya adalah agar siswa mampu mengetahui apa itu Bank Sentral dan kegunaannya. Bank Sentral adalah suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan publik melalui sektor perbankan untuk mengetahui variabel ekonomi. Tujuan dan fungsi Bank Sentral. Tujuan atau fungsi Bank Sentral yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan tugas Bank Sentral di Indonesia adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diterapkan 3 tugas utama Bank Sentral. Antara lain yang pertama yaitu mendapatkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Selanjutnya yaitu tentang sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sebuah sistem yang berhubungan dengan perpindahan sejumlah uang dari suatu pihak ke pihak yang lain. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yaitu kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan oleh Bank Sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia atau disebut juga dengan BI. Apa itu BI? BI yaitu singkatan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki hak untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan sistem pembayaran di Indonesia melalui Undang-Undang dan Bank Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian direvisi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Daniel, jangan main terus ya, dengerin Ibu dulu. Yang selanjutnya yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran ini dibagi menjadi 2, yaitu siapa yang tahu tentang alat pembayaran? Tidak tahu, Bu. Alat pembayaran itu dibagi menjadi 2, yaitu alat pembayaran berupa tunai dan alat pembayaran non tunai.
Alat pembayaran berupa tunai ini yaitu seperti uang kartal, uang viral. Sedangkan alat pembayaran non tunai ini berupa seperti ATM, debit, begitu ya. Ya, Bu. Selanjutnya yaitu pengertian uang. Pengertian uang adalah menjadi dua, yaitu tradisional ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter, tidak hanya menggunakan uang benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, seperti beras juga bisa ditukar ya untuk membeli kebutuhan hidup juga. Sedangkan dalam ekonomi modern, uang memiliki pengertian yang sangat luas, tidak hanya sebagai alat pembayaran untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya. Uang juga dinilai sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Sedangkan fungsi uang adalah, menurut pengertian umum, fungsi uang adalah sebagai alat tukar untuk barang ataupun jasa. Uang juga digunakan untuk menghindari transaksi barter yang nilai kurang efisien dalam ilmu ekonomi. Ada dua fungsi, yaitu fungsi asli dan turunan. Selanjutnya yaitu sejarah uang. Siapa yang tahu tentang sejarah uang? Tidak tahu. Sejarah uang adalah dahulu kala sebelum sejarah uang adalah sebelum peradaban modern, di mana uang dikenal manusia hanya mencukupi kebutuhan diri sendiri dari alam dan sekitarnya. Butuh makanan, tempat tinggal, bahkan pakaian, manfaat alam, dan membuatnya sendiri. Namun lambat laun mereka sadar bahwa kebutuhan tersebut tidak cukup. Mereka membutuhkan barang atau jasa lainnya melalui orang lain. Maka barulah dimulai sistem barter atau uang. Barter merupakan penukaran barang yang satu dengan lainnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun sayangnya sistem ini dinilai kurang efisien dalam transaksi ekonomi masyarakat. Maka orang-orang mulai membuat uang dari logam, perak, dan emas. Saat itu nilai mata uang logam dan perak dianggap baik untuk memenuhi kegiatan ekonomi seperti membeli pakaian, jasa, dan barang-barang lainnya. Bahkan masyarakat dapat membuat uang logam sendiri tanpa pembatasan maksimal atau minimal, sehingga banyak orang menimbun uang logam mereka. Namun sayangnya nilai harga barang terus bertambah, sedangkan logam jumlahnya cukup terbatas kala kemudian. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan uang kertas sebagai kegiatan ekonomi, sedangkan uang logam yang terbuat dari emas dijadikan nilai ukur yang berbeda. Selanjutnya yaitu syarat uang. Uang itu ada syaratnya juga ya. Karena kalau tidak ada syaratnya, yaitu ada uang mainan, ada uang tidak asli, begitu ya. Syarat uang itu uang berlaku untuk ketentuan sebagai berikut. Acceptability, yang berarti dapat diterima sebagai bukti alat yang sah oleh masyarakat, khususnya antara pedagang dan pembeli. Benda yang akan diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan pemerintah. Uang wajib terbuat dari bahan
yang tahan lama dan tidak mudah luntur. Memiliki kualitas yang sama. Nominal yang di pasaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Uang wajib memiliki syarat mudah dibawa kemana-mana. Kalau tidak mudah dibawa kemana-mana, beratnya itu seperti batu kan tidak mudah dibawa kemana-mana ya. Jadi diringankan seperti uang kertas dan uang logam. Uang juga wajib mudah dibagi atau ditukar dengan nominal lain tanpa mengurangi jumlah uang itu sendiri. Uang wajib memiliki cenderung kestabilan dari waktu ke waktu dan jangka waktu yang panjang. Makanya itu uang tidak mudah rusak dan bisa tahan lama. Tidak perlu mengetahui jenis-jenis tentang uang yang berlaku sah di tiap negara. Ada uang yang dibagi menurut jenis adalah uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang nilai yang disahkan untuk negara melakukan pembayaran transaksi apapun. Sedangkan uang giral adalah nominal uang dalam bentuk yang berbeda-beda dan dapat diambil sewaktu-waktu seperti ATM gitu. Selanjutnya yaitu pengelolaan uang rupiah. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Bank Indonesia, diberikan tugas dan wewenang pengelolaan uang rupiah, mulai dari tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan sampai dengan pemusnahan. Bahwa pengelolaan uang rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujuan untuk menjamin tersedianya uang rupiah yang layak edar, dominasi sesuai tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisien dan kepentingan nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari Bank Sentral, alat pembayaran, dan sejarah uang-uang tersebut adalah agar kita itu mengetahui tentang apa itu Bank Sentral, suatu lembaga melaksanakan kegiatan publik dengan adanya uang, serta mengetahui kegunaan uang serta sejarahnya ya. Sekian dari Ibu, tolong dipahami terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Sudah, Bu. Baik, sudah mengerti semua ya? Ya, Bu. Jika sudah mengerti semua, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian berkelompok, yaitu Ibu akan membagikan kelompok kepada kalian ya. Kelompok pertama yaitu Haikal dengan Astia dan Faris Subagri. Yang kedua yaitu Ahmad Daniel dan Asrori. Yang ketiga yaitu Salwa dan Sofi. Yang keempat yaitu Devi dan Puji. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian merangkum apa yang Ibu sampaikan tadi, serta kalian bikin sejarah tentang uang. Baik, itu saja yang disampaikan oleh Ibu. Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tolong jaga kesehatan dan imun kalian. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.